Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan kuliah sosiologi, pengantar sosiologi modul 5 tentang kelompok sosial. Mungkin sambil bisa dibuka bukunya. Kelompok sosial, apa itu kelompok sosial? Kemarin kita sudah mempelajari tentang interaksi sosial, kemudian proses sosialisasi, dan ada stratifikasi, dan sekarang kita masuk ke kelompok sosial. Kemarin kalau kita ingat waktu di stratifikasi sosial, maka dalam suatu masyarakat itu akan ada yang namanya kelas-kelas sosial. Nah, di dalam kelas-kelas sosial itu berarti kan ada sekelompok orang. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai kelompok sosial itu apa. Adapun output dari modul 5 ini adalah yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu mengerti konsep kelompok sosial, kemudian dapat memahami ciri-ciri kelompok sosial, kemudian apa saja jenis-jenis kelompok sosial dan ciri-cirinya, lalu bagaimana hubungan yang terjadi antara kelompok sosial, dimensi atau ruang dari hubungan kelompok sosial, bagaimana kita menganalisis kelompok sosial itu dari dimensi apa gitu. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi adanya hubungan antar satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lain. Kita masuk ke kegiatan belajar 1 tentang jenis-jenis kelompok sosial. Oke, di sini ada suatu kutipan yang mengatakan kalau everybody live in a group atau small group. Apa artinya? Setiap orang, setiap individu adalah bagian dari sebuah kelompok, baik itu kelompok besar maupun kelompok kecil. Apa yang dimaksudkan dengan istilah ini? Dengan kutipan ini, bahwa semua orang itu pasti jadi satu kelompok, bagian dari sebuah kelompok. Sepakat tidak? Kenapa kok dikatakan kalau setiap individu itu pasti bagian dari sebuah kelompok? Maksudnya kelompok di sini apa? Maksudnya grup di sini apa? Apakah grup Persatuan TKI Indonesia? Apakah grup Persatuan Mahasiswa Indonesia? Apakah grup Persatuan Mahasiswa Ekonomi Komunikasi? Karena manusia makhluk sosial. Ya, kalau karena manusia makhluk sosial, terus hubungannya dengan kelompok apa, Mbak Firman? Kebutuhan untuk saling melengkapi. Oke, benar. Karena manusia itu makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan kita, maka kita akan secara informal maupun formal bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu. Benar. Jadi grup atau small group di sini itu bukan berarti suatu kelompok yang pasti formal, yang jelas-jelas ada tulisannya, oh ini kelompok mahasiswa UT, yang jelas-jelas ada tulisannya, oh ini kelompok ikatan tenaga kerja di Indonesia. Bukan, tapi kelompok di sini juga termasuk small group yang informal, yang dia kadang-kadang secara natural terbentuk sendirinya di dalam suatu masyarakat. Contohnya, ada kelompok nih di dalam mahasiswa ilmu komunikasi. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Mbak Frima, Mbak Asnawati, Mbak Brigita. Jadi kelompok bertiga. Secara informal kemana-mana selalu bertiga, belanja bertiga, jalan-jalan bertiga, foto-foto bertiga. Nah, ini disebut suatu small group, di mana 3 orang ini, Mbak Frima, Mbak Asnawati, sama Mbak Brigita, mempunyai kesukaan yang sama, mempunyai kesenangan yang sama, hobi yang sama, dan klop. Biasanya kalau kita punya kelompok kan merasa, oh klop, saya cocok deh sama kamu, kita jadi geng yuk, misalnya seperti
tapi bukan cowok yang sama. Lo bisa kalau misalnya secara small groupnya istri-istri dari mas satu gitu. Terus istri-istrinya bikin kelompok. Jadi grup di sini bukan grup yang terlalu formal, termasuk juga grup yang informal atau small group. Nah, secara literary, apa sih pengertian dari kelompok atau grup di sini? Sebelum kita memahaminya, kita melihat dulu di sini apa pentingnya mempelajari kelompok sosial. Oh, kelewatan. Ya, di sini apa pentingnya mempelajari kelompok sosial? Ada beberapa di sini. Yang pertama, dikatakan kalau di dalam kelompok sosial itu terjadi transmisi budaya dan nilai-nilai kebudayaan. Apa itu transmisi budaya dan nilai-nilai kebudayaan? Transmisi, apa itu transmisi? Alur jalan. Transmisi di sini berarti perpindahan dari generasi pertama ke generasi berikutnya. Jadi terjadi transmisi, transfer budaya dan nilai-nilai kebudayaan. Sip, Mbak Brigita. Oke. Proses perpindahan atau pemberian informasi, begitu, transmisi ya. Jadi dalam kelompok itu terjadi transmisi. Misalnya kelompok masyarakat adat Dayak, kelompok masyarakat Minang. Nah, terjadi transmisi budaya dan budaya Minang di dalam kelompok-kelompok tersebut. Karena itu penting mempelajari kelompok sosial. Jadi kita bisa mempelajari bagaimana budaya itu ditransmisikan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Kemudian yang kedua, dikatakan penting mempelajari kelompok sosial karena di dalam kelompok sosial itu merupakan tempat terjadinya proses sosialisasi. Bab modul 3 kemarin, apa itu sosialisasi? Masih ingat saudari-saudari? Sosialisasi adalah proses pembelajaran. Oke. Mbak Brigita, Mbak Frima, Mbak Asnawati, pemberitahuan. Oke. Pengenalan. Oke. Jadi secara simpelnya sosialisasi itu proses pengenalan lebih dekat. Baik itu untuk menjadi lebih tahu, menjadi lebih paham, menjadi lebih mengerti norma-norma, aturan atau apapun juga. Nah, proses sosialisasi ini terjadi di suatu kelompok sosial. Kalau tidak ada kelompoknya, mau disosialisasikan kepada siapa? Siapa yang mensosialisasikan? Kalau nggak ada orangnya, mau memberi sosialisasi kepada siapa? Nah, karena itu dibutuhkan suatu kelompok sosial untuk melaksanakan proses sosialisasi. Sehingga penting mempelajari kelompok sosial agar kita bisa mempelajari apakah sosialisasi terjadi dengan lancar atau tidak. Kemudian yang terakhir, dikatakan penting mempelajari kelompok sosial karena kelompok itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi individu. Apa ini maksudnya? Ada yang bisa memberikan pendapat tentang kelompok yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi individu? Mbak Prima, internetnya lancar? Bisa saya call? Halo? Oke, silakan Mbak Prima. Benar, jadi sehingga individu terpengaruh untuk melaksanakan aturan tersebut, gitu Mbak ya. Oke, sip. Benar, karena kelompok memiliki peranan atau pengaruh untuk mengatur individu tersebut.